perseroan terbatas atau PT merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Selain itu, perseroan terbatas adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mendefinisikan perseroan terbatas sebagai berikut. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari pengertian di atas dapat kita kemukakan hal-hal penting sebagai berikut, bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, pendirian perseroan terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Yang ketiga, pendirian perseroan terbatas didasarkan atas kegiatan atau ada usaha tertentu yang akan dijalankan. Yang keempat, pendirian perseroan terbatas dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Yang kelima, perseroan terbatas harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pemerintahnya. Kelebihan PT: 1. Kelangsungan hidup terjamin. 2. Terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan. 3. Saham dapat diperjualbelikan dengan mudah. 4. Kebutuhan kapital lebih besar mudah dipahami sehingga memungkinkan perluasan usaha. 5. Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien. Kelemahan PT: 1. Biaya pendirinya relatif mahal. 2. Rahasia tidak terjamin. 3. Kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham. Jenis-jenis dan ketentuan-ketentuan perseroan terbatas atau PT. Dalam praktiknya, jenis perseroan terbatas atau PT terdiri dari 1. Dilihat dari segi kepemilikannya antara lain: A. Perseroan terbatas biasa, yaitu merupakan PT di mana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, atau dalam pengertian tidak ada modal asing. B. Perseroan terbatas terbuka, yaitu merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan dimungkinkan warga negara asing. C. Perseroan terbatas persero, yaitu merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Perseroan terbatas ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang badan usaha milik negara. Dilihat dari segi status, perseroan terbatas dibagi dalam dua jenis. Yang pertama, perseroan tertutup, yaitu merupakan perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang tidak melakukan penawaran umum. Yang kedua, perseroan terbuka, yaitu merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang melakukan penawaran umum. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan TBK di belakang nama PT tersebut. Contoh, Astra Agro Lestari Tbk, yang merupakan induk perusahaan dari PT Sari Lembah. Dalam praktiknya, modal perseroan terbatas terdiri dari 1. Modal dasar, merupakan modal yang pertama kali dan tertera dalam akta notaris pada saat PT tersebut didirikan. 2. Ada modal ditempatkan atau dikeluarkan, merupakan modal yang telah ditempatkan atau dikeluarkan pada pemegang saham. Besarnya modal ditempatkan minimal 25% dari modal dasar. 3. Ada modal setor, merupakan modal yang harus sudah disetor oleh pemegang saham yang jumlahnya sebesar 50% dari modal ditempatkan.
Tata cara mendirikan perseroan terbatas dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pendirian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang. Yang kedua, PT dituangkan dalam akta notaris. Yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. 4. Mencantumkan perkataan tanda kutip PT dalam akta notaris. Yang kelima, disahkan oleh Menteri Kehakiman. 6. Didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Yang ketujuh, diumumkan dalam berita negara. Yang kedelapan, memiliki modal dasar sekurang-kurangnya 20 juta rupiah. Yang kesembilan, modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar. Dan yang terakhir, menyetor modal setor 50% dari modal ditempatkan pada saat perusahaan didirikan.